Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur senantiasa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat-Nya kami sedang beribadah di bulan Ramadan ini para peserta ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan doa maksud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati PRT beserta para rekan-rekannya, yang kami hormati Bapak Muhammad SAW dan rekan-rekannya, yang kami hormati Al-Ustaz Samsul Alwi SSI, dan yang kami hormati Bapak-bapak Ibu Jamal Mustafa Ibu Muhammad yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan insyaallah perkenalkan saya Fatimah sebagai ketua acara serta para ahli Ramadan dalam kedua ini. Ada Ustaz yang akan memberikan tausiah adalah Ustaz Samsul Alwi SSI dengan tema Ramadan kepada Ustaz kami persilakan. Ini pasang Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Balam bukan sembarang balam. Nggak ada cakapnya Pak. Balam bukan sembarang balam. Balam terbang tinggi melintas. Salam bukan sembarang salam. Salam diucap harus dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enak si buahku ini dimakan anak-anak di waktu siang. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Nyambung nggak ya? Ulang ya. Grogi saya kalau ada kamera nih Bapak Ibu. Sungguh enak si buah mangga dimakan anak-anak di waktu siang. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam saya doakan sandalnya hilang. Nah, jadi kalau ada sandal hilang nanti berarti dia nggak jawab salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur. Zat yang maha ghafur, yang selalu memberikan kita nikmat yang tak terukur, mencurahkan rahmat yang tak pernah luntur. Semoga kita tergolong kepada insan yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur kata Allah, maka Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Namun sebaliknya, jikalau kita kufur, jikalau kita tidak pandai mensyukuri nikmatnya, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Berselawat kepada Habib al-Mustafa, kekasih pilihan Habib al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah musalla ibadur rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Lancar puasanya Bapak Ibu? Lancar. Alhamdulillah. Mungkin hari ini ada yang puasanya puasa pertama. Nah, kalau puasa pertama ini sepertinya agak melawan, ya kan? Nah, ada juga mungkin hari ini sudah puasa kedua, dan mungkin ada juga yang sudah puasa ketiga, ada juga yang sudah puasa keempat. Nah, ini orang mau cepat selesai ini, biar cepat Idul Fitri katanya. Mudah-mudahan kita doakan semoga jamaah
musalla ibadur rahman yang hadir pada malam hari ini, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah lancarkan urusannya, amin. Allah lunasi hutang-hutangnya, amin. Dan bahagia dunia, bahagia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah musalla ibadur rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami yang mencatat, judul santapan rohani Ramadan kita malam hari ini adalah yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Dai Indonesia Wilayah Pekanbaru, Marhaban ya Ramadan. Nama Ustadz tadi sudah ditulis, nama kita Samsul Arifin SSI Bapak Ibu, SSI GR, namun akrab dipanggil dengan Ustadz Sem. Nah, kalau di buku itu tulis saja Ustadz Samsul Arifin SSI ya. Nah, Bapak Ibu jamaah musalla ibadur rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Apa artinya Bapak Ibu? Selamat datang bulan Ramadan. Welcome, ahlan wa sahlan bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh rahmat. Selamat datang bulan yang penuh dengan kasih sayang. Selamat datang bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan. Selamat datang bulan Al-Quran. Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan ini datang Bapak Ibu, maka kita sebagai seorang muslim sudah pasti tentunya gembira, senang kita. Apa tandanya Bapak Ibu? Ada yang senangnya berlimau. Saya lihat di Facebook, di Kampar itu penuh berlimau di Sungai Kampar. Ada juga di Sumbar berlimau orang menyambut Ramadan. Kalau di Pekanbaru saya lihat di Sungai Siak. Nah, wali kota bersama Gubernur Riau itu di Sungai Siak berlimau. Ini gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka ini perlu dipertanyakan. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Ada orang Bapak Ibu, Ramadan ini udah mau datang, namun dia tidak juga sholat ke masjid. Sholatnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Seperti itu saja. Tidak ada yang membuat dia gembira. Selevel Ramadan saja datang, dia tidak gembira. Gembira pun tidak. Maka orang seperti ini Bapak Ibu waspada, karena boleh jadi Allah sedang murka sama dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 2 bulan yang lalu kita selalu berdoa kepada Allah, mengikuti doa imam juga mungkin di musalla. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Semenjak Rajab itu datang, 1 Rajab kita sudah berdoa seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah sayang sama kita sehingga Allah kabulkan doa kita. Adakah orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah dengan doa yang sama? Mungkin kita bisa lihat ada keluarga, ada sahabat atau jamaah musola kita yang tahun lalu masih sholat tarawih bersama kita di sini Bapak Ibu. Namun pada sekarang saat ini kita tidak melihat dia lagi. Kemana dia? Mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa merasakan betapa indahnya bulan Ramadan ini. Tidak bisa merasakan betapa berkahnya bulan Ramadan ini. Namun alhamdulillah, Allah sayang sama kita sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah musalla ibadur rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ramadan sudah datang, sudah masuk, alhamdulillah ini malam kedua tarawih kita.
Lalu apa langkah berikutnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Maka ada 3 amalan utama. 3 amalan utama yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini juga dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat di YouTube-nya. Apa 3 amalan utama tersebut? Pertama adalah meningkatkan ibadah sholat. Bapak Ibu, kita setiap hari sibuk dengan bekerja. Syukur-syukur yang bekerja sebagai PNS, dosen. Namun ada juga warga kita yang bekerja sebagai tukang, kerjanya panas-panasan. Boleh jadi Bapak Ibu subuhnya tinggal capek, zuhurnya tinggal bekerja, asar juga mungkin tinggal, maghrib mungkin bolehlah dia sholat sama-sama kita di musola. Nah, barang siapa yang seperti ini, yang sholatnya masih bolong-bolong, maka mulai Ramadan ini kita tekadkan tidak boleh lagi sholatnya bolong-bolong. Yang wajib harus ditunaikan 5 waktu sehari semalam, tidak boleh lagi yang bolong. Bagi yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib itu sempurna, tidak ada yang tinggal. Namun boleh jadi sholatnya di akhir waktu. Mau sholat asar, ini sudah dekat waktu maghrib. Nah, mau sholat isya sudah di ujung-ujung waktu. Udah mau subuh baru sholat isya. Nah, bagi yang seperti ini, ayo kita berubah. Ini momen yang pas untuk berubah. Kita jangan seperti itu lagi sholatnya. Kemudian kalau sudah kita perbaiki yang itu, mungkin bagi yang dengar suara azan, terutama yang laki-laki, bapak-bapak, mari kita sholat ke musola ini. Terkadang rumahnya dekat, azan terdengar keras, namun ketika azan berkumandang, dia sholat, tetapi tidak sampai ke musola kita ini untuk berjamaah. Mari, ini event Ramadan, mana tahu ini Ramadan terakhir bagi kita, maka saatnya inilah waktunya kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, setelah sholat yang wajib kita tunaikan, di bulan Ramadan ini sholat yang sunnah mari kita tingkatkan juga. Sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya laksanakan, lengkapi dengan sholat duha, sholat tahajud. Kemudian yang paling penting pada bulan Ramadan ini sholat sunnahnya adalah sholat sunnah tarawih. Kenapa begitu? Karena sholat sunnah tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada lagi sholat sunnah tarawih. Nah, jadi kita ini masih di awal-awal Ramadan. Kita secapek-capeknya kita bekerja di siang hari, kita harus datang ke musola untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Siap Bapak Ibu? Siap. Insya Allah. Jadi itu yang pertama, anak-anak kami yang mencatat 3 amalan utama yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah sholat. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, amalan utama yang kita tingkatkan adalah, yang kita kerjakan adalah meningkatkan sedekah. Bapak Ibu, alhamdulillah jamaah Masjid Ibadur Rahman, Musalla Ibadur Rahman ini kita jalankan kota infak. Nah, tadi saya lihat juga ada bakul yang berjalan. Ini jangan dibiarkan jalan di depan kita begitu saja. Nah, kita isi rezeki kita Bapak Ibu. 2.000 semalam, 5.000 semalam bagi yang ada rezekinya. Syukur-syukur ada yang 50.000 semalam. Nah, tergantung rezeki kita masing-masing. Yang jelas jangan sampai kita lewatkan kotak yang berjalan di depan kita.
minimal 2.000 Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang tidak ada parkir kita bayar lagi. Jadi uang parkir itu pindahkan untuk sedekah, untuk musola Ibadur Rahman. Kemudian Bapak Ibu, betapa pentingnya sedekah di bulan Ramadan ini. Nanti kita juga diajarkan untuk membayar zakat. Nah, jadi zakat ini juga bagian dari sedekah wajib. Nah, nanti mungkin panitia musola Ibadur Rahman juga sudah membentuk panitia zakat. Nah, itu adalah bagian dari sedekah kita. Jadi jangan sampai kita tidak membayar zakat nanti Bapak Ibu, ya. Karena kalau ibaratkan air minum nih Bapak Ibu, ini rezeki kita. Kalau kita tidak membayar zakat, maka ibaratkan air ini dipercik ataupun dikasih air toilet, air WC itu kita berikan setetes. Kita kira-kira air ini mau nggak kita minum? Nggak mau ya, karena walaupun setetes najis tadi, dia sudah kotor. Nah, ibaratnya seperti itulah bagi orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau sedekah wajib itu, ya. Jadi rezekinya banyak, tidak mau dia memberikan kepada orang lain, maka gara-gara yang sedikit tadi semuanya kotor. Nah, jadi jangan sampai jamaah kita tidak membayar zakat. Jadi itu amalan yang kedua adalah membayar ataupun bersedekah, meningkatkan sedekah. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Ini kita cuma 15 menit Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan tadarus Al-Qur'an. Saya yakin di musola ini setelah sholat tarawih witir nanti anak-anak kita ini pasti dia tadarus Al-Quran. Betul anak-anak? Nah, tradisi ini kita jaga ya, sama-sama kita ramaikan. Dan mungkin juga sudah diatur siapa yang membawa makanan, jadwal membawa hidangan setiap malamnya untuk orang tadarus. Ini apa tujuannya? Supaya anak-anak kita semangat untuk tadarusnya. Jadi kalau bisa jangan hanya anak-anak saja Bapak Ibu, kita pun begitu yang sudah dewasa ini. Kita baca Al-Quran, nggak bisa banyak sedikit. Yang jelas ada peningkatan dalam diri kita untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah 3 amalan utama yang bisa kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Mumpung ini masih awal-awal, semangat kita masih kuat. Mudah-mudahan semangat ini bisa kita jaga sampai akhirnya nanti bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ramadan ini Bapak Ibu ibaratkan tanah yang subur. Jadi tanah Ramadan ini subur. Apapun amal kebaikan yang kita tanam, dia akan tumbuh, dia akan memberikan hasil, ya. Jadi ini subur tanahnya. Ada juga yang mengibaratkan Ramadan ini seperti toko yang memberikan hadiah, toko yang memberikan diskon, yang memberikan banyak beli 1 dapat 1, beli 2 dapat 1. Nah, jadi kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan jamaah musola Ibadur Rahman ini bisa istiqomah hingga nanti akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah musola Ibadur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah sedikit yang mungkin bisa saya bagikan, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apa pantunnya? Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Jika ada kata yang salah, jangan, mohon maaf dunia akhirat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz dan teman-teman. Semoga mereka disiapkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah jemaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya kita akan sudah tahu dari masyarakat. Ada
ingin memberikan dalam hari ini adalah usaha soleh dan yang menjadi dalam adalah untuk itu marilah kita bersaksi semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu. Saya berikhlas sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan berterima kasih kepada kesalahan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.